Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tadabbur kita dari Al-Qur'an 5 sampai 10 menit ke depan. Pada pertemuan yang terakhir kita mentadabburi ayat kedua dari surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita juga sudah menyinggung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membawakan nama dan sifatnya Rabbul Alamin, bukan yang lain. Rabbul Alamin di akhir ayat kedua ini agar pembaca Al-Quran, manusia, mengetahui apa yang kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Rabbul Alamin, karena dia adalah Rabbnya alam semesta. Kalimat Rabb juga sudah kita singgung bahwasanya Rabb itu yang pertama menciptakan, arti dari kata Rabb. Yang kedua menguasai, yang ketiga memberi rezeki, yang keempat mengatur alam semesta. Jadi itulah yang kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kalau kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan punya kesempatan untuk berlomba-lomba menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kesempatan untuk mengecap nikmat dunia dan nikmat akhirat. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala bukan yang memiliki alam semesta ini, kita semua pasti akan terzalim. Jangankan pemilik alam semesta, hanya penguasa sementara saja. Di suatu daerah kita sudah dipajaki, kita sudah di ini, banyak hal. Allah Subhanahu wa taala juga memberi kita rezeki. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, sedikit aja kita berdosa diputus itu. Kita punya air, kita punya udara, kita punya gaji. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak, dosa tidak berdosa semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala bukan yang mengatur alam semesta ini, kita tidak tahu bagaimana timpangnya alam semesta ini. Mungkin bisa jadi banyak hal, keburukan-keburukan yang langsung menimpa kita. Itulah yang kita syukuri dari Rabbul Alamin. Ayat yang ketiga masih berbicara berkaitan dengan ayat yang kedua. Para ahli tafsir bertanya, mungkin bertanya-tanya, karena kita ini bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Rabb. Dasarnya apa sih Allah Subhanahu wa taala itu mengatur, memberi kita rezeki, menciptakan kita, menguasai alam semesta ini? Atau yang kita bisa tanyakan, Allah mentarbiyah, karena Rabb itu asal dari kata tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah alam semesta ini dengan cara yang bagaimana? Apakah dengan cara militer atau dengan cara yang lain? Allah Subhanahu wa taala menjawabnya di ayat yang ketiga, Ar-Rahman, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sifat Rabb-nya dalam mentarbiyah alam semesta ini didasari dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menciptakan kita karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memberi kita rezeki karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah menguasai alam semesta ini. Tidak ada makhluk lain yang diberikan kekuasaan seperti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta
Tidak mau ada identitas lain yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat sulit makhluk. Allah Subhanahu wa taala memberi kita rezeki, mengatur alam semesta ini semua karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada kita semua. Jadi bapak-bapak jemaah sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala juga itu karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Banyak orang yang terkadang bertanya-tanya, apa sih yang kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala ini semua? Yang kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini bersyukur setiap saat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi kita cobaan karena Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah. Betulkah demikian? Iya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba itu ditimpa musibah sampai duri yang menusuk kakinya, kecuali dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha idza habba 'abdan ibtalahu. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta sama seorang hamba itu akan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan digelari sebagai Al-Khalil, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Khalilur Rahman, kekasihnya yang Maha Pengasih. Selain dari dua nabi ini, apalagi manusia biasa tidak berhak menyandang gelar Khalil, Khalilur Rahman. Kedua-duanya, apalagi Rasulullah SAW, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang subhanallah besar sekali. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya di dunia ini yaitu para nabi. Summal amsal, kemudian orang yang semisal dengan para nabi, kemudian yang semisal dengan. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci, tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengasihani dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam keadaan ditimpa musibah sekalipun selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam keadaan mendapat rezeki, beliau memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matis shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala sesuatu. Kalau dalam keadaan timpa musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Karena memang tidak ada yang buruk dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita. Betulkah secara nalar? Betulkah cobaan-cobaan itu adalah bentuk kasih sayang? Rasa pahit, rasa duka, rasa derita itu bentuk kasih sayang. Kalau tadi secara daging, iya. Sekarang secara nalar akal sehat, iya. Coba kalau kita sedang sakit atau anak kita sedang sakit, kita bawa ke dokter. Sudah sakit-sakit dinaiki mobil dibawa ke dokter. Kemudian sampai di dokter, kadang-kadang kalau zaman dulu disuntik, zaman sekarang mungkin diinfus. Setelah itu disuruh minum obat yang pahit kadang-kadang. Kadang-kadang dioperasi, dibedah sana, bedah sini. Coba orang yang terbawa perasaan, dia tidak, bahkan barangkali tidak mau menyentuh anak yang sakit, karena anaknya kalau disentuh sakit, tapi karena memang kita dikasih sayang sama anak kita, kepengen dia sembuh, akhirnya kita bawa, kita pegang, walaupun dia teriak-teriak. Saya ingat dulu pas kecil dikasih obat malaria, ramuan yang pahit, daun pepaya, dipegang kiri kanan, kaki dipegang, mulut dibukain, tuangin ke dalamnya. Itu bukan karena ayah kita, bapak kita kejam, bukan.
Pujilah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Nah, kalau kita sudah sampai derajat yang demikian, itu artinya kita telah mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena demikian. Kalau kita sampai pada derajat yang demikian, tidak ada orang yang gantung diri. Orang gantung diri, bunuh diri itu karena memang dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, menyangka bahwasanya dia sudah tidak disayangi lagi, menyangka kalau dia ini sudah tidak ada manfaatnya di dunia. Orang kalau sudah sampai derajat yang seperti ini, tidak ada orang yang sakit jiwa, karena dia selalu bersabar, hatinya lapang, karena dia mengenal Rabbnya Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tadabbur Al-Quran itu seperti ini semestinya, sehingga saya tidak perlu membawakan perselisihan para ulama beda antara kalimat Ar-Rahman, karena dua-duanya sekali lagi seperti yang dulu kita bahas pada saat mentadabburi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada perselisihan para ulama, tapi tidak perlu saya bawa. Mungkin saya bawa yang rojih saja yang paling kuat, yaitu Ar-Rahman itu yang maha memiliki sifat yang maha luas. Ar-Rahim itu yang maha memiliki sifat rahmat yang sampai kepada hamba. Jadi Ar-Rahman yang maha memiliki sifat rahmat yang luas, sangat luas. Ar-Rahim itu yang sampai kepada hambanya kasih sayang tersebut. Mungkin sudah pernah saya sampaikan juga hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha khalaqa rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat itu mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawa." Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat satu saja di dunia ini, satu bagian dari 100 antara manusia, jin, binatang. Wa biha yata'arafu, hanya satu rahmat ini yang mereka pakai untuk saling sayang. Jadi semenjak alam ini diciptakan, adanya makhluk hidup sampai nanti hari kiamat, itu satu rahmat untuk setiap makhluk, dibagi satu rahmat sedikit. Kalau kita lihat orang yang paling kasih sayang kepada anaknya, itu ketahuilah bahwasanya itu bagian sedikit dari satu rahmat. Atau orang yang dapat rezeki yang luar biasa di dunia ini, banyak sekali. Orang yang paling enak hidupnya di dunia ini, nggak pernah susah kalau orang bilang. Jadi orang paling kaya di dunia ini, itu cuma sedikit dari rahmat Allah, karena sudah dibagi-bagi yang satu, dibagi-bagi dari semenjak alam ini diciptakan dengan makhluk hidupnya sampai nanti dihancurkan. Kemana yang 99? 99-nya itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat, sehingga surga itu wajib. Rasulullah SAW bersabda, "Mala ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi baliha." Segala kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Karena 99 jumlah, yang satu saja tidak bisa kita gambarkan. Yang Rasulullah SAW bersabda, "Kullu rahmatin bainas samai wal ardh." Satu rahmat saja itu nilainya itu sebesar alam semesta. Satu rahmat saja. Alam semesta ini kan banyak tempat-tempat kosong, bahkan lebih banyak kosongnya kata para ahli. Ini saya mohon maaf Pak Profesor, ini ahli fisika, jadi saya nggak enak bicaranya. Jadi di situ pun ada nilai rahmat. Subhanallah, kalau kita pikirkan sifat Allah Subhanahu wa taala, nggak nyampe pikiran kita, nggak akan pernah bisa kita bayangkan betapa hebat Allah Subhanahu.
bahwasanya kita sedang mengejar rahmat Allah di akhirat kelak. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati, dan berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ayat yang ketiga ini betul-betul menjadikan kita orang-orang yang selalu mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa dirahmati, sehingga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap detik, dalam setiap nafas yang kita tarik, yang kita keluarkan, sehingga kita semua kelak